Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi selamat datang di mata kuliah kita. Di sini kita akan belajar tentang apa itu komputer ya, secara umum. Jadi mata kuliah ini menjadi pengantar untuk Anda mempelajari lebih detail, lebih lanjut pada mata kuliah yang lain. Baik, kita mulai untuk materi kita. Oke, semua saya kira sudah paham ya tentang apa itu komputer ya. Jadi ada berbagai macam tipe-tipe komputer, jenis-jenis komputer ya. Yang pasti komputer itu adalah sebuah perangkat elektronik ya. Yang namanya perangkat elektronik pasti dia akan bekerja menggunakan listrik. Oke, jadi setiap komputer pasti butuh listrik. Entah itu menggunakan listrik dari PLN ataupun menggunakan baterai ya. Pasti harus ada sumber dayanya. Yang kedua, tujuan dari komputer adalah untuk memproses data menjadi informasi. Ya, jadi di sini ada proses yang dilakukan oleh komputer. Ya. Kemudian bagaimana cara memprosesnya? Yaitu menggunakan instruksi atau perintah yang spesifik. Ya, spesifik di sini maksudnya adalah menggunakan bahasa pemrograman. Nanti akan Anda pelajari lebih lanjut di mata kuliah pemrograman ya. Oke, jadi secara umum komputer apapun jenisnya dia akan melakukan ini. Ada data, kemudian ada proses sehingga menghasilkan sebuah informasi. Ya, seperti itulah prosesnya, apapun komputernya. Nah, maka Anda harus tahu bedanya, apa itu data dan apa itu informasi. Ya, silakan Anda isi diskusi ini pada e-learning kita pada diskusi 1 ya. Oke, silakan Anda isi di sana. Kemudian kita lanjutkan di sini ada beberapa bagian dari sebuah komputer ya. Secara garis besar akan ada bagian dari input ya, output, sistem itu sendiri, storage, media penyimpan, dan communication. Ya. Baik, kita coba lihat di input ini ada apa ya. Nah, ya tentunya Anda sudah tidak asing dengan benda-benda ini ya. Ada keyboard, ada mouse, ada joystick ya yang suka main game. Kemudian ada scanner, ada webcam, ada mikrofon, perangkat apapun yang terhubung ke komputer yang fungsinya adalah untuk memberikan perintah kepada komputer itu. Ya, contohnya keyboard. Nah, nanti Anda akan memberikan perintah komputer itu melalui bahasa pemrograman. Ya. Atau misalnya webcam, Anda memberikan perintah kepada komputer itu untuk mengolah gambar Anda ya, yang ada di webcam. Oke, kemudian kita kembali lagi ke output ya. Kebalikan dari input tadi, kalau output adalah menampilkan informasinya. Ya, jadi data yang telah diolah kemudian ditampilkan ke dalam perangkat-perangkat ini ya. Yang pasti akan ada monitor. Ada monitor, ada printer, ada speaker dan lain sebagainya. Ya. Oke, kemudian kita ke sistem, ya, sistem unit, ya. Banyak yang menyebutnya ini sebagai CPU, Central Processing Unit, ya. Ada yang menyebut ini sebagai komputer, ada yang menyebut ini sebagai prosesor, bukan, ya. Jadi sistem unit ini adalah keseluruhan dari sistem komputer itu sendiri. Nanti di sana akan berisi ada apa? Di sini ada prosesor di sini. Kemudian di sini ada RAM ya, memori. Kemudian ini adalah slot untuk expansion card. Nanti ada VGA card di sini, ada LAN card di sini dan lain sebagainya. Nanti akan kita pelajari lebih lanjut pada topik berikutnya. Ya. Oke. Kita kembali lagi. Sekarang ke storage, media penyimpan ya. Media penyimpan.
itu ada berbagai macam jenisnya, ada berbagai macam bentuknya. Nanti kita akan pelajari satu persatu dari mulai yang teknologi jadul sampai teknologi yang terkini. Terakhir ada communication, ya. Communication device ini ya seperti yang Anda tahu ya, saat ini sangat jarang sekali komputer yang berdiri sendiri, atau kalau pada zaman dulu disebut dengan standalone PC, ya. Jadi pada zaman saya dahulu itu komputer itu masih banyak yang digunakan untuk memproses satu pekerjaan saja, ya. Dia tidak terhubung dengan komputer yang lain, apalagi dengan internet, ya. Pada zaman saya dulu itu internet masih baru, masih hal yang baru. Oke, cuman sekarang jangankan komputer, Anda pun saya rasa kalau dalam waktu 1 jam aja kita terhubung ke internet, itu rasanya kayak gimana gitu ya. Ya ada yang hilang ya. Sudah menjadi bagian dari kehidupan kita. Nah, maka diskusi berikutnya, saya ingin mengetahui menurut Anda bagaimana sih efeknya menggunakan teknologi komputer itu? Apakah efek baiknya ada, ataukah efek buruknya ada, atau dua-duanya? Ya, mungkin Anda yang berpengalaman bisa sedikit curhat ya di diskusi satu di e-learning kita. Silakan dituliskan di sana. Menurut Anda atau apa yang Anda ketahui atau mungkin pengalaman Anda sendiri, apa sih efek positif dan negatif dari menggunakan komputer? Ya, tentunya pasti ada lah ya efek positif dan negatifnya. Nah, kemudian tadi kita sudah membicarakan tentang hardware, perangkat keras. Nah, sekarang kita akan lanjut ke software, perangkat lunak. Jadi, hardware tadi, ya mulai dari keyboard, mouse, webcam, scanner, kemudian monitor outputnya, atau sound, atau headset, ya, atau network tadi, itu semuanya harus ada yang menggerakkan, harus ada yang memerintahkan, ya. Tadi di awal sudah kita bahas sedikit bahwa komputer itu bisa bekerja dengan perintah yang spesifik, ya. Nah, disinilah perintah itu berada di software, ya. Di software di sini pada dasarnya secara umum ada dua, yaitu sistem software. Nanti ini akan kita kenal dengan yang namanya sistem operasi, dan ada yang namanya application software, ya. Nah, bedanya apa? Mungkin Anda lebih mengenal dengan Android, ya. Android itu adalah sistem software-nya. Sistem software-nya, jadi HP Anda menggunakan sistem operasi Android atau mungkin iOS yang menggunakan iPhone, ya. Nah, sedangkan application software-nya itu adalah software-software yang berjalan di HP Anda, misalnya WhatsApp, misalnya Telegram, ada browser, ada games mungkin, dan lain sebagainya. Nah, jadi fungsinya sistem operasi tadi itu untuk mengendalikan ke hardware, ya. Jadi untuk mengontrol touchscreen Anda, untuk mengontrol speaker Anda, untuk mengontrol mungkin WiFi Anda, koneksi ke internet atau mungkin pakai data. Nah, itu semuanya diatur oleh sistem operasi di sini. Baik, kita lanjutkan. Nah, untuk menjembatani antara sistem operasi dengan hardware, ya, itu ada namanya driver. Ya, driver itu ada sebuah program yang dia berfungsi untuk mengenalkan hardware tersebut ke sistem operasi, sehingga sistem operasi bisa mengirimkan perintah ke hardware tersebut. Ya, nah ini mungkin ada yang berpengalaman sudah pernah melakukan instalasi sistem operasi, ya, menggunakan instalasi Windows, mungkin menggunakan instalasi Linux, ya. Nah, di sana kalau Anda menggunakan Windows, ya, setelah instalasi, kalau Anda masih menggunakan Windows 7 mungkin, itu Anda akan diminta untuk menginstal beberapa driver. Kalau Windows 10 itu biasanya sudah include drivernya, ya, biasanya disebut dengan generic driver. Atau sekarang sudah smart Windows-nya, Anda tinggal connect ke internet, otomatis dia akan download sendiri. Seperti itu. Sedangkan untuk berkomunikasi dengan application, ya,
itu ada namanya API, Application Programming Interface. Ya, jadi contohnya agar WhatsApp itu bisa mengirimkan gambar, foto ke tujuan, ya. Jadi si aplikasi WhatsApp-nya itu tidak perlu lagi ngurusin bagaimana caranya gambar itu dikirim melalui WiFi atau melalui paket data. Itu sudah urusannya sistem operasi. Kemudian WhatsApp juga tidak perlu lagi memikirkan bagaimana caranya gambar ini, foto ini itu diubah menjadi data binary. Itu sudah urusannya sistem operasi. Jadi mereka saling bekerja sama. Nah, komunikasinya antara application software dengan sistem operasi itu menggunakan namanya API, Application Programming Interface. Nanti ini juga akan Anda pelajari di mata kuliah pemrograman. Oke, next. Tipe-tipe komputer, ini sekilas saja, brief saja ya. Itu ada yang dikenal dengan desktop komputer atau personal komputer, ya. Itu komputer yang letaknya di atas meja, makanya namanya dia desktop, ya. Meskipun sekarang sudah banyak yang modelnya all-in-one PC, ya. Satu komputer yang monitor include dengan perangkat-perangkat yang lain, tapi tetap namanya dia adalah desktop karena letaknya di atas meja, ya. Tidak nyaman untuk dibawa kemana-mana, ya. Nah, kemudian ada lagi yang dikenal dengan namanya mobile komputer, ya. Seperti namanya, mobile komputer ini bisa kita gunakan untuk mobile berkeliling, gitu ya. Jadi tidak diam di tempat. Ya, contohnya ada laptop, ya. Ada laptop di sini, ada tab di sini, dan juga sudah ada yang hybrid, ya. Akhir-akhir ini sudah banyak ini yang hybrid ini, ya. Ada yang bisa touchscreen juga, ada yang bisa dibalik, ya. Ada beberapa merek laptop yang bisa dibalik, bisa menggunakan tulisan tangan, ada yang pakai pen atau mungkin langsung pakai sentuhan jari, ya. Intinya perangkat komputer ini bisa atau mudah digunakan untuk berkeliling, ya. Maka dinamakan dengan mobile komputer. Kemudian ada lagi yang dinamakan dengan server. Nah, server ini komputer yang dia didesain memang untuk on terus, nggak pernah mati, ya, untuk on terus nggak pernah mati, dan dia menjalankan fungsi yang spesifik, misalnya untuk web server atau untuk database server atau untuk file server dan lain sebagainya, gitu. Jadi biasanya server ini harganya jauh lebih mahal daripada desktop komputer, ya, atau mobile komputer. Kenapa? Karena komponen-komponen yang digunakan itu dia memang didesain untuk awet, tidak mudah mati, ya. Jadi dulu saya pernah punya server, itu dia baru mati karena rusak, itu setelah dia menyala selama kalau nggak salah itu 4 tahun. 4 tahun dia itu menyala, baru kemudian dia mati karena dia memang hardware-nya rusak. Gitu, karena terlalu sering switch dari PLN ke UPS. Oke. Dan yang terakhir, nah ini yang lagi booming akhir-akhir ini namanya embedded computer, atau mungkin Anda lebih familiar dengan sebutan IoT, Internet of Things, ya. Nah, ini ada perangkat komputer yang kecil yang diletakkan di perangkat tertentu yang menjalankan fungsi tertentu. Contoh, saat ini hampir semua kendaraan, mobil, ya, mobil itu sudah menggunakan teknologi injection, ya, injection. Sudah sangat jarang mobil yang menggunakan karburator, ya. Nah, injection itu dia mungkin bagi yang belum tahu, mobil itu dari zaman dulu, zaman konsepnya mesin uap, sampai saat ini, ya, mobil yang terbaru itu prinsip kerjanya sama, ya, yaitu dia menggunakan ledakan. Nah, ledakan itu dihasilkan dari bahan bakar yang dibakar, ya. Maka ada bensin dicampur dengan udara, dikabutkan jadi kabut, kemudian dibakar menggunakan busi, ya. Motor pun juga sama seperti cara kerjanya. Nah, sistem injeksi itu dia membutuhkan kontrol,
membutuhkan kontrol untuk melakukan pencampuran itu, ya. Seperti ini contohnya. Ya, ini namanya ECU, Electronic Control Unit. Jadi ini seperti black box-nya pesawat, ya. Jadi semua kontrol sistem mobil saat ini itu dikontrol oleh komputer yang dinamakan dengan ECU. Jadi kalau zaman saya masih muda dulu, kalau mau balapan itu dioprek dulu mesinnya. Kalau sekarang nggak usah, tinggal ECU-nya diprogram ulang. Programnya diganti dengan program yang untuk balap. Udah selesai gitu doang. Mudah sekali zaman sekarang ya. Atau mungkin Anda pernah melihat ada smart home, smart office ya, yang kalau ada orang mau masuk pintunya buka sendiri, kalau gelap lampunya nyala sendiri. Nah, itu nanti Anda akan bisa belajar di nih namanya Arduino ya, mungkin sudah yang kenal, dan ini namanya Raspberry ya, mini komputer, mikro komputer lebih kecil lagi ya. Oke, itu jenis-jenis dari komputer ya. Jadi tadi sudah ngomong hardware, ngomong software, sekarang sudah ngomong komputernya. Nah, kemudian nanti Anda juga akan mengenal tentang yang namanya sistem informasi. Ya. Yang namanya sistem, pasti dia akan terdiri dari banyak part, banyak bagian yang saling bekerja sama. Ya. Jadi banyak sekali bagian-bagian dari sistem, tapi secara umum itu ada bagian hardware, ya, server misalnya, atau komputer misalnya, kemudian juga ada software-nya, sistem operasi, program, dan lain sebagainya, kemudian ada network-nya, untuk komunikasi sesama komputer, ya, kemudian ada data yang diolah untuk menjadi informasi, ya, dan yang terakhir ada orangnya yang mengolah data. Jadi harus ada operatornya, ya. Sekalipun sekarang kita sudah banyak mendengar tentang artificial intelligence, ya, kecerdasan buatan, ya, seperti itu. Namun tetap harus ada orang yang mengoperasikan. Minimal harus ada orang yang melakukan training, pelatihan terhadap sistem tersebut. Ya, jadi mungkin Anda pernah chatting dengan siapa namanya itu, Veronica. Veronica itu chatbotnya Telkomsel ya, Telkomsel sama Telkom ya. Nah, itu dia menggunakan chatbot, dia bukan orang ya. Dia menggunakan artificial intelligence, kecerdasan buatan untuk menganalisa Anda itu pertanyaannya apa. Gitu ya. Nah, meskipun dia udah berjalan otomatis tapi tetap akan ada orang yang mentraining chatbot tersebut. Oh, kalau ada pertanyaan ini, jawabannya ini. Kalau ada pertanyaan ini, jawabannya ini. Kalau ada pertanyaan ini, jawaban ini. Nah, itu harus ada trainingnya. Ya. Jadi, jangan khawatir Anda akan tergantikan oleh mesin, ya, selama Anda memiliki kemampuan yang lebih dari mesin itu sendiri. Oke, baik. Sekilas, ya, itu yang akan nanti kita pelajari. Nanti kita akan kupas, ya, satu persatu dari masing-masing bagian ini, sehingga Anda memiliki landasan yang kuat untuk lanjut ke mata kuliah yang lain, ya. Untuk diskusi silahkan Anda bisa klik pada Telegram group kita, ya. Anda bisa scan, kemudian atau Anda bisa kunjungi ini alamat ini, ya, dari browser Anda. Anda akan tergabung ke grup Telegram kita. Anda bisa bertanya di sana, atau Anda juga bisa bertanya ke forum diskusi yang ada di e-learning, ya. Oke. Baik, saya sudah menyiapkan ya beberapa pertanyaan, ya, beberapa diskusi yang ada di e-learning kita, ya. Silakan Anda isi. Ya. Silakan Anda isi apa yang ada di e-learning kita. Oke, saya share dulu. Nah, seperti ini ya, sudah diskusi satu di sini tadi ya. Sudah ada beberapa pertanyaan, silakan dikerjakan di sini. Kemudian setelah Anda mengerjakan ini, Anda bisa mengumpulkan tugas, ya. Kemudian Anda bisa mengerjakan post test, dan Anda bisa lanjut ke topik berikutnya. Oke, baik. Sampai di sini dulu untuk kuliah kita pada topik 1 ini. Sampai jumpa pada topik berikutnya, dan jangan
segan-segan untuk bertanya apabila ada hal-hal yang kurang dipahami. Baik, terima kasih. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.